Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Puek yang kala itu baru keluar dari rumahnya. Tujuan Puek sekarang yaitu untuk bertemu dengan pacarnya yang tinggal di kompleks sebelah. Diberitahu kalau Puek ini adalah mantan seorang petinju, namun semenjak ibunya tewas, Puek menjadi tidak fokus dan memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuannya. Puek tinggal di komplek kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangster pengedar barang haram dan kupu-kupu malam. Tak berserang lama, Puek berhenti di sebuah warung untuk membeli kawa-kawa. Akan tetapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada seorang pria yang menghina Puek. Awalnya Puek masih bisa sabar menahan semua hinaan tersebut. Namun ketika orang itu menghina almarhum ibu Puek, ia langsung mencekiknya. Di waktu yang sama datanglah pacar Puek yang segera memisahkan lalu berusaha membawa Puek dari sana. Sialnya saat Puek hendak pergi, orang tadi malah mengatakan kalau saat ibunya masih hidup, si ibu goyangannya seru apalagi saat diranjang. Sontak hal tersebut membuat Puek semakin murka dan akibat menghabisi orang tersebut, Puek harus menerima hukuman 10 tahun. Lalu ia pun langsung dibawa menuju ke penjara. Setibanya di sana, Puek dibawa menuju ke ruangan kepala sipir bersama dengan seorang tahanan baru bernama Atang. Diketahui kalau Atang ini merupakan seorang waria di kota Bangkok. Kemudian Puek dan Atang diinterogasi oleh kepala sipir yang menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk penjara. Puek mengatakan kalau dirinya telah menghabisi seseorang karena orang tersebut telah menghina almarhum ibu. Sedangkan untuk Mang Atang, ia ternyata dituduh menjadi pengedar padahal dirinya sama sekali tidak pernah mengedarkan apapun. Mendengar itu semua, si kepala sipir hanya menyarankan agar mereka berdua berkelakuan baik di penjara ini dan ia akan menempatkan Puek dan Atang di sebuah sel bernama Blok A. Sebelum dimasukkan ke sel Blok A terlebih dahulu, Puek dan Atang dipotong rambut hingga membuat kepala mereka masing-masing menjadi botak. Malam harinya terlihat Puek dan Atang yang sudah di dalam penjara tersebut diberitahu kalau sel Blok A dipimpin oleh seseorang pria bernama Asep dan ini orangnya. Asep adalah sosok pria kejam dan ia tidak akan segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini Asep meminta tangan kanannya untuk membawa Puek dan Atang ke hadapannya karena mereka belum berkenalan. Saat dihampiri ternyata Puek dan Atang sudah tidur hingga dengan kasar si tangan kanan membangkunkan mereka berdua. Di sini yang terbangun hanya Atang saja, sedangkan Puek susah untuk dibangunkan. Kemudian si tangan kanan membawa Atang ke hadapan Asep sesuai dengan instruksinya. Asep menjelaskan kalau di dalam blok ini mempunyai aturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang pertama, para tahanan baru harus melayani semua kemauan Asep apapun itu dan jika menolak maka orang tersebut akan dihajar habis-habisan oleh semua tahanan yang ada di sini. Kemudian Asep meminta Atang untuk menganunya karena sudah lama pedangnya tidak pernah diasah. Atang yang kebetulan cukup mahir dalam hal itu, ia pun terpaksa melakukannya meskipun di hadapan para tahanan lain. Di tengah hal itu, Asep memerintahkan tangan kanannya untuk memberi pelajaran kepada Puek karena dari tadi ia hanya tidur saja. Alhasil Puek pun langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di sel Blok A. Di hari berikutnya terlihat Asep dan semua anak buahnya yang sedang makan siang di kantin penjara. Masing-masing dari setiap blok pasti berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka. Tak lama memperlihatkan kelompok tahanan dari sel blok B atau 2 yang sedang makan juga. Diberitahu kalau sel blok B dipimpin oleh pria bernama Agus dan wakilnya bernama Dadang. Selang beberapa saat datanglah Puek yang mengambil makanan dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Ketika Puek akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh tangan kanan Asep yang langsung menendang makanannya. Sebenarnya di sini Puek sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun Puek terus mencoba bersabar sambil menahan emosi.
Dadang yang merupakan wakil ketua Blok B merasa kasihan ketika melihat Puek yang diperlakukan seperti binatang. Tapi Agus sang ketua meminta Dadang agar jangan ikut campur karena itu bukan urusan mereka. 1 jam kemudian terlihat Puek yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain. Tak lama ia didatangi oleh Asep CS yang langsung mengerumuninya. Di sini Asep menjelaskan kalau mandi tidak gratis sehingga Puek harus membayar. Puek menjawab jika dirinya tidak mempunyai uang sepeser pun, jadi harus membayarnya dengan apa? Asep mengatakan kalau begitu Puek cukup berlutut saja di hadapannya. Setelah Puek berlutut, Asep membuka sendal dan inilah yang ia lakukan. Kemudian Asep memerintahkan Atang si tahanan baru untuk melakukan tendangan kedua terhadap Puek. Namun Atang menolak karena ia tidak tega jika harus melakukan hal tersebut. Alhasil Asep pun balik menyerang Atang. Daripada terus disiksa, akhirnya Atang mau menuruti perintah Asep yaitu dengan menendang dadanya Puek. Kemudian Asep memerintahkan tangan kanannya untuk giliran menendang Puek. Dengan songongnya, si tangan kanan langsung pemanasan sambil berkata kalau Puek pasti akan langsung memanggil ibunya. Mendengar kata ibu seketika membuat Puek emosi lalu dapat menahan tendangan dari si tangan kanan. Namun alhasil Puek langsung dikeroyok karena dianggap telah berani melawan. Tak berselang lama terlihat Puek yang masih tergeletak pisan setelah dikeroyok tadi. Di sini Puek bermimpi tentang masa lalu yang manakala itu Puek sedang mengikuti perlombaan tinju remaja. Namun sayang lawannya jauh lebih berpengalaman hingga dapat menumbangkan Puek. Setelah itu Puek pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang ibu. Si ibu sempat meminta Puek agar jangan lagi bertinju sebab itu hanya akan melukai tubuh Puek. Puek mengatakan jika ia tidak bertinju, maka mereka akan makan dari mana? Puek berjanji suatu saat dia pasti bisa membahagiakan ibunya meskipun dengan cara apapun. Adegan kembali ke sekarang di mana terlihat Puek masih pingsan di tempat mandi sebelumnya. Tak lama Puek diguyur oleh kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir meminta Puek agar cepat berbaris di lapangan karena tahanan yang lain sudah berkumpul. Setelah kepala sipir pergi, datanglah Atang yang memberikan sebutir jeruk kepada Puek. Atang meminta maaf karena tadi ia terpaksa harus menendang Puek atas perintah dari Asep. Puek pun sangat mengerti dan ia pun tidak mempermasalahkannya. Setelah itu Atang duluan pergi ke lapangan sementara Puek akan memakan dulu jeruknya. Setibanya di lapangan, Atang malah dihajar oleh Asep karena ia tahu Atang sudah menolong Puek. Atang dihajar habis-habisan namun untungnya Puek datang dan langsung menantang Asep untuk berduel. Saat perduelan itu akan terjadi, Dadang si wakil ketua Blok B langsung maju ke depan lalu meminta Asep agar berhenti. Dadang mengatakan jika Puek telah babak belur jadi tidak sepadan kalau ia harus melakukan perduelan. Dadang bersedia untuk berduel dengan Asep dan jika ia menang maka Puek dan Atang harus pindah ke Blok B. Di waktu yang sama Agus sang ketua Blok B maju lalu meminta Dadang agar minggir karena ketua harus berurusan dengan ketua. Di sini Agus berhasil membuat kesepakatan dengan Asep yang mana dia boleh membawa Puek asalkan tidak dengan Atang. Asep melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 dengan Agus. Malam harinya terlihat Puek sekarang sudah tinggal di sel Blok B. Tak lama ia didatangi oleh Agus dan Dadang yang bertanya kenapa Puek belum tidur. Puek malah balik bertanya kenapa mereka mau menolongnya. Agus mengatakan kalau ia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Puek. Berbeda dengan Atang yang mana ia akan aman selagi Atang masih mau melayani Asep. Pada akhirnya Puek pun berterima kasih dan mulai sekarang ia berjanji akan mengabdi kepada Agus dan Dadang. Kemudian Agus meminta Puek agar beristirahat dan besok ia akan mengobati wajah Puek. Di sisi lain memperlihatkan Asep yang sedang menyiksa Atang karena ia tidak mau melayaninya. Lalu Asep meminta Atang agar tidur tanpa alas supaya Atang hidup seperti binatang.
Singkat cerita, memperlihatkan Puek yang semakin dekat dengan Agus dan juga Dadang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas tinggi. Berbeda jauh dengan Asep karena ia adalah sosok pemimpin yang kejam, licik, dan tidak berperkemanusiaan. Beberapa hari kemudian, Puek dibesuk oleh pacarnya. Terlihat Puek sangat bahagia karena ia begitu merindukan pacarnya itu. Namun sayang, kedatangan si pacar ke sini bukan untuk sekadar menengok, melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Si pacar meminta maaf karena ini semua adalah kemauan orang tuanya, sedangkan si pacar tidak bisa menunggu Puek yang entah kapan bisa bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Puek hanya bisa menangis sambil memohon agar si pacar membatalkan perjodohannya itu. Tapi si pacar menolak lalu bergegas pergi meninggalkan Puek. Saat keluar dari ruang besuk, Puek melihat Dadang yang sedang berkelahi dengan Asep dan dua anak buahnya. Sontak, Puek pun langsung menolong Dadang. Keributan itu harus terhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiarap, datanglah Agus yang tiba-tiba ikut tiarap persis di pinggir Asep. Agus bertanya apa sebenarnya yang Asep inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompok Agus. Asep mengatakan kalau ia ingin berperang dengan kelompok Agus untuk bisa saling menghabisi. Pada akhirnya Agus pun menyetujui tantangan dari Asep. Lalu mereka sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang. Malam harinya terlihat Atang yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh tangan kanan Asep. Atang dipaksa untuk melayani si tangan kanan sambil ditonton oleh para tahanan lainnya. Atang yang menganggap dirinya bukan waria murahan tentu menolak perintah dari si tangan kanan. Akan tetapi si tangan kanan memaksa sampai ia nekat melakukan macam-macam. Pada faktanya di setiap penjara memang sering terjadi hal seperti ini, termasuk di Konoha sendiri. Setelah itu si tangan kanan mempersilahkan tahanan lain jika ingin melakukan hal yang sama dengannya. Pada akhirnya Atang digilir oleh para tahanan lain tanpa adanya lagi rasa berperi kemanusiaan. Singkatnya terlihat Atang yang hanya bisa tergeletak lemas. Tak lama datanglah Asep si tangan kanan dan satu anak buahnya yang langsung mengeluarkan pisau cutter. Entah apa yang akan mereka lakukan, namun mereka menggerus pisau cutter itu sampai menjadi serpihan kecil. Di hari berikutnya terlihat semua tahanan yang sedang makan siang di kantin penjara. Tampak juga di sana Agus yang sedang menikmati makan siangnya bersama dengan kelompoknya. Seperti biasa Agus dan Dadang selalu ramah. Bahkan mereka tak sungkan memberikan makanannya di saat ada anggotanya yang merasa kekurangan. Tak lama tiba-tiba Atang menghampiri Puek lalu merebut makanannya. Atang langsung memakan semua makanan Puek yang membuat Puek bertanya apa yang terjadi. Setelah itu Atang memegang lehernya sambil muntah darah. Saat Agus melihat hal tersebut, seketika langsung menyadari kalau ini semua pasti adalah perbuatan Asep. Agus meminta Puek agar tidak usah menolong Atang karena bagaimanapun Atang sudah tidak bisa tertolong. Ternyata mulut Atang telah dimasukkan bubuk cutter oleh Asep yang membuat tenggorokan dan organ dalamnya rusak. Mengetahui itu semua, Puek langsung mendatangi kelompok Asep yang sedang asik makan. Sempat akan terjadi keributan, namun Puek berhasil ditahan oleh Dadang. Kemudian Agus datang lalu mengatakan kalau Asep adalah manusia kejam yang hanya berani kepada orang yang lemah. Agus sudah tidak tahan ingin segera berperang melawan Asep, jadi sebaiknya mereka majukan saja peperangannya menjadi hari Jumat. Dan dengan senang hati Asep menyetujuinya karena ia juga sudah tidak tahan ingin membantai kelompok Agus. Keesokan harinya tepat di hari Jumat terlihat Agus dan kelompoknya yang sedang mandi. Agus yang melihat Puek terus cemberut, lantas ia bertanya, apakah Puek masih tidak terima dengan kematian Atang? Puek pun menjawab ya karena ia sudah menganggap Atang seperti saudaranya sendiri. Agus lanjut mengatakan kalau hari ini mereka akan berperang dengan kelompok Asep, jadi Puek bisa melampiaskan seluruh amarahnya nanti. Siang harinya terlihat Agus CS yang sedang menunggu kedatangan kelompok Asep untuk perang di lapangan. Mereka semua sudah tidak sabar ingin mengalahkan kelompok Asep agar tidak ada lagi kekejaman di penjara ini. Tak berselang lama datanglah Asep dan kelompoknya hingga Agus CS langsung bersiap. Dirasa semuanya sudah siap, mereka langsung memulai peperangan dan
Di tengah pertempuran, sebetulnya kelompok Agus lebih mendominasi, namun sayang Asep menggunakan cara licik hingga ia dapat menusuk perut Agus beberapa kali. Di waktu yang sama, datanglah para petugas yang membuat semua tahanan langsung tiarap. Sang kepala sipir sempat menghajar sebagian dari mereka dengan pentungan, lalu mengancam akan menambahkan hukuman 10 tahun jika mereka berani melakukan peperangan lagi. Malam harinya ketika para tahanan Blok B tertidur, Dadang sempat bertanya kenapa Agus tidur menggunakan selimut padahal cuaca sangat panas. Puek yang kebetulan tidur di samping Agus, ia pun langsung meraba tubuh Agus dan ternyata ia sedang demam tinggi. Kemudian Puek membuka baju Agus dan ia dibuat terkejut ketika melihat luka tusuk. Dadang langsung membangunkan semua tahanan lalu meminta mereka agar memeriksa setiap kantongnya, siapa tahu ada obat. Sedangkan untuk Puek mencoba memeriksa luka Agus yang ternyata sangatlah parah. Tak ada cara lain, akhirnya Puek hanya bisa berteriak sambil memanggil petugas berharap mereka datang untuk mengobati Agus. Namun meskipun sudah dipanggil beberapa kali, tidak ada satupun petugas yang mau datang. Tak lama Agus yang sedang sekarat meminta Puek agar berhenti memanggil sebab itu percuma. Lalu Agus juga memerintahkan semua tahanan lainnya supaya tidur kembali. Kemudian Puek mendekati Agus dan memintanya agar bertahan. Agus menjawab sepertinya malam ini akan menjadi malam terakhir bagi hidupnya. Agus hanya ingin Puek dan Dadang membalaskan dendamnya kepada Asep karena semua ini dilakukan oleh Asep. Setelah itu Agus meminta Puek dan Dadang agar tidur di samping menemani Agus di sisa-sisa akhir hayatnya. Tak berselang lama Agus pun menghembuskan napas terakhir sambil dipeluk oleh Dadang dan juga Puek. Pagi harinya Puek dan Dadang mendatangi Asep yang sedang mandi. Mereka langsung menghajar beberapa anak buah Asep yang mencoba menghalanginya. Dengan songong Asep bertanya kenapa mereka datang hanya berdua dan apakah Agus sudah berpindah alam. Dengan penuh emosi Puek menantang Asep untuk berduel 1 lawan 1 dengannya sampai di antara mereka ada yang modar. Tentunya Asep menerima tantangan Puek. Namun ia ingin perduelan itu menggunakan pisau dan perduelannya akan dilakukan sore ini di dalam toilet penjara. Tak berselang lama terlihat Puek yang ditemani oleh Dadang sedang mengasah pisau. Dadang sempat bertanya kenapa Puek ingin berduel dan tidak berperang saja. Puek mengatakan kalau berperang kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum menghabisi Asep. Sedangkan jika melakukan duel ia mempunyai kesempatan besar untuk menghabisinya. Singkat cerita, sore harinya Puek, Dadang dan para anak buahnya sudah menunggu kedatangan Asep di toilet. Tak lama datanglah Asep bersama para anak buahnya juga. Di sini Dadang meminta agar tidak ada yang berkelahi selain Puek dan Asep. Sedangkan mereka semua cukup menonton saja. Dengan senang hati Asep setuju, lalu terjadilah perduelan. Di tengah perduelan, Puek sempat tergores pisau di bagian lengannya. Namun dengan jurus tinju yang selama ini ia miliki, Puek dapat membalikan keadaan sampai membuat Asep tidak berdaya. Tangan kanan Asep sempat ingin membantu, tapi Dadang langsung turun tangan lalu mengingatkan agar tidak ada yang ikut campur dan jangan melanggar perjanjian. Kemudian Puek segera menghabisi Asep dengan mengunci lehernya sampai modar. Setelah Asep modar, datanglah para petugas yang langsung mengamankan mereka semua. Dua jam kemudian terlihat Puek dan Dadang dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap telah memicu keributan termasuk telah menghabisi Asep. Singkat cerita, mereka didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberikan makanan. Lalu si kepala sipir menjelaskan jika sekarang adalah hari terakhir Dadang dan Puek ditahan di penjara ini, karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam dan dipenuhi kriminal kelas kakap. Tentu saja semua itu sebagai hukuman untuk Puek dan Dadang yang sudah terang-terangan menghabisi tahanan lain yaitu Asep. Puek sempat bertanya, bukankah Asep juga telah menghabisi Atang dan Agus? Lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak? Si kepala sipir menjawab kalau Asep melakukan hal tersebut dengan sangat rapi dan tidak ada satupun orang yang bisa menjadi saksi. Selang beberapa saat Puek dan Dadang pun dipindahkan ke penjara lain. Mereka berdua sudah ikhlas menerima takdir dan siap menjadi penguasa lagi di penjara selanjutnya.
tamat? Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam mengalurkan cerita film ini. Salam dari kakek Sugiono. See you and bye.